kekasih Tuhan, kita akan pagi hari ini Tuhan yang utama dengan ditunjukkan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, karena Yesus Kristus itu firman Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita cinta firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi kami hari ini, dan kami mendapat kehidupan, bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan sesuai kebenaran gambar ini. Yesus ada di awan-awan. Ya, kita lihat Yesus datang sebagai mempelai laki-laki yang di dalam kesucian kekudusannya. Maka kita sebagai jemaat sudah siap menjadi mempelai perempuan yang tidak bernoda, tidak bercacat celah. Ya, jangan sampai Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, masakan umatnya awut-awutan ya. Pakaian mempelainya itu penuh dengan kekotoran, kenajisan. Nah, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mempelai datang, kita siap. 1 Tesalonika pasal 5, kita membaca pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, kita yang masih hidup ini, saya dan saudara. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup ini, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan lain dengan perkataan ini. Kekasih Tuhan, kebenaran ini yang harus kita perhatikan ya. Karena jikalau kita percaya ini, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hidup ini fana, kekasih Tuhan. Sementara pemazmur katakan di dalam Mazmur 90, Tuhan tetapkan umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, selebihnya ya kita akan menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Gangguan sakit tulang, otot, panca indera terganggu, tubuh ini rapuh, kekasih Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi manusia batinia kita ini, manusia rohania kita ini semakin bertumbuh. Ini yang penting, karena tubuh ini nantinya akan menjadi jasad, masuk ke dalam peti, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Ini semua orang akan menghadapi. Semua orang akan menghadapi, kecuali kalau Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang masih hidup, dan ingat, yang punya keyakinan ini. Dan juga dikatakan bagi kita yang masih hidup ya, yang meninggal punya keyakinan ini bahwa percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Surganya Yesus, surga yang suci, indah, bahagia selama-lamanya. Ini jaminan.
masuk surga, percaya Yesus. Ya, terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan bagi kita yang masih hidup, nah di sini kita yang hidup, yang masih tinggal, itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya juga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini supaya menjadi berita yang menghibur. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi, yang sangat prinsipil, kita harus percaya Yesus mati dan bangkit. Nah ini inti Injil. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan 8. Ya kasih Tuhan, satu hal yang harus saya perhatikan, kemantapan di dalam keyakinan ini. Nah, saya memberikan ilustrasi yang dicontohkan Yesus tentang 10 anak darah. Yang 5 pandai, yang 5 bodoh. Mereka sedang menanti mempelai datang. Berapa saat kemudian mempelai datang, yang bodoh ini tidur, tidak mempersiapkan minyak. Ini ketika mempelai datang, nah beritanya padam, tidak ada persediaan. Akhirnya tidak bisa menyambut mempelai. Sedangkan 5 anak darah yang pandai ini siap minyak, sehingga ketika mempelai datang, yang ya seperti Tuhan katakan, Tuhan datang bisa sewaktu-waktu. Tidak ada seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Lihat, 5 anak darah ini siap minyak. Beberapa pada umumnya hamba-hamba Tuhan menafsirkan itu Roh Kudus. Amin. Karena memang Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus itu diminta Yesus, sampai diminta Yesus kepada Bapa loh. Sampai Yesus itu minta. Jelas menunjukkan betapa pentingnya Roh Kudus itu. Minta kepada Bapa supaya diutus menjadi penolong bagi kita. Apakah sementara? Tidak. Untuk selama-lamanya. Nah ini penolong kita adalah Roh Kudus. Kita memang harus siap dipimpin Roh Kudus. Setiap pagi saya selalu menyanyikan, oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, pimpin saya berjuang terus sampai akhir hidupku. Nah, setiap pagi malam saya menyanyikan lagu ini. Karena saya manusia terbatas. Jangan kena kerikil-kerikil. Banyak orang ya tergelincir kena kerikil-kerikil. Hanya melihat batu yang besar, tapi tidak melihat kerikil-kerikil itu bisa membuat tergelincir, bahkan jatuh terpuruk. Kasih Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidup kita ini, memegang tangan kita dan menjalani dinamika hidup ini. Tetapi kebenaran tentang 10 anak darah ini, 5 anak darah yang pandai ini yang penting, yang sangat esensial, berbicara tentang apa? Kesiapan. Nah ini yang penting, siap. Nah coba saya belajar dalam kehidupan sehari-hari, jangan tidak siap. Apa yang saudara lakukan dalam kehidupan, di dalam seluruh aspek kehidupan, selalu siap. Belajar untuk selalu siap. Selalu siap. Supaya itu menjadi lifestyle kita. Ketika Yesus datang, kita sudah siap. Kita hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan. Kita dimampukan dalam hidup kesucian adalah dalam pertolongan Roh Kudus. Ingat Yesus mengajarkan apa? Pokok anggur dan carang. Pokok anggur Yesus, carang kita. Kalau kita melekat kepada Yesus, kita menyerap kekuatan Tuhan, kesucian Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus oleh anugerah Tuhan. Sehingga Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Kita bisa ya menyambut sebagai mempelai perempuan yang tidak bercacat celah. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, Roh Kudus dan kesiapan. Mari itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada saat ini, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, setiap pribadi, apa yang menjadi pergumulan, persoalan rumah tangga, pekerjaan, usaha, kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan jamah setiap pribadi. Hati Tuhan baik, hati Tuhan penuh belas kasihan. Pasti Tuhan sudah menjamah setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Indonesia bisa teratasi dari wabah virus ini Tuhan. Dan umat-Mu bisa beribadah. Puji Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.